Oke, hari ini kita akan mempelajari materi terkait bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, atau biasa disingkat dengan BPHTB. Nah, definisi dari BPHTB itu merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Nah, jadi BPHTB ini dulunya merupakan pajak pusat. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang bea peralihan hak atas tanah dan bangunan. Namun sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, BPHTB sekarang masuk ke dalam jenis pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah kota atau kabupaten. Jadi UU PDRD sendiri ini disahkan sejak tanggal 15 Desember tahun 2009 dan mulai berlaku itu sejak tanggal 1 Januari tahun 2010. Untuk BPHTB sendiri sepenuhnya telah disahkan atau diberikan haknya peralihannya kepada pemerintah kota atau kabupaten itu sejak tanggal 1 Januari tahun 2011. Jadi ini sama halnya ya seperti PBB, Bapak Ibu, yang dimana dulunya PBB itu merupakan jenis pajak pusat, namun sejak diundangkannya UU PDRD untuk jenis PBB P2, yaitu perdesaan dan perkotaan, sekarang termasuk ke dalam jenis pajak daerah. Untuk PBB sektor P5L itu masih termasuk ke dalam jenis pajak pusat. Kemudian ada definisi dari perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yaitu perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Jadi subjeknya di sini yaitu orang pribadi dan juga badan. Kemudian ada hak atas tanah dan atau bangunan, yaitu hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya itu diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang agraria, kemudian diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang rumah susun dan juga ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Kita masuk ke dalam objek BPHTB. Jadi objek dari BPHTB sendiri itu merupakan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Jadi yang merupakan objek dari BPHTB itu perolehan haknya ya Bapak Ibu, bukan tanah dan atau bangunannya. Nah, kemudian perolehan hak atas tanah dan atau bangunan ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama itu ada pemindahan hak karena jual beli, terus tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemisahan hak, putusan hakim, hadiah, pemasukan dalam perseroan, dan penggabungan serta peleburan usaha. Ini diatur dalam pasal 2 Undang-Undang BPHTB. Kemudian yang kedua itu disebabkan karena adanya pemberian hak baru. Yang pertama itu adalah kelanjutan pelepasan hak. Kelanjutan pelepasan hak yaitu pemberian hak baru dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak. Contohnya itu adalah misalnya ada orang yang memberikan hak kepada pemerintah, kemudian pemerintah memberikannya kepada masyarakat. Terus yang kedua itu ada di luar pelepasan hak. Di luar pelepasan hak ini yaitu pemberian hak baru dari negara atau dari pemegang hak milik berdasarkan undang-undang. Contohnya itu seperti apa? Misalnya tanah hak milik pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. Kemudian hak atas tanah yang dimaksud itu adalah yang pertama hak milik, yang kedua ada HGU, hak guna usaha, yang ketiga ada HGB, hak guna bangunan, yang keempat ada hak pakai, yang kelima ada hak milik atas satuan rumah susun, dan yang keenam ada hak pengelolaan. Kalau tadi kita sudah bahas terkait objek pajak yang dikenakan BPHTB, sekarang kita akan membahas nih terkait objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB. Nah, yang pertama itu ada perwakilan diplomatik konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
Jadi Bapak Ibu, perwakilan diplomatik, konsulat ini juga dibebaskan dari yang namanya pengenaan PPh, dan mereka juga bukan pemungut PPN. Lalu objek pajak yang digunakan di Indonesia itu juga dibebaskan dari yang namanya property tax atau pajak bumi dan juga bangunan. Selain itu, mereka juga dibebaskan atau tidak dikenakan yang namanya BPHTB. Kemudian yang B, itu negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Yang C ada badan atau perwakilan organisasi internasional. Nah, ini contohnya itu seperti PBB dan juga WHO. Terus yang D itu ada orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Nah, jadi Bapak Ibu, konversi hak di sini itu misalnya dari HGU, itu hak guna usaha, yang berubah menjadi SHM, sertifikat hak milik. Atau kalau misalnya pada orang pribadi, itu contohnya dari hak guna bangunan atau HGB menjadi sertifikat hak milik. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada perubahan nama di sana, dan hanya konversi hak saja, maka dianggap tidak ada yang namanya peralihan hak. Nah, berdasarkan peristiwa tadi, Bapak Ibu, misalnya dari HGB ke SHM, itu kan ada peralihan, namanya peralihan status. Tetapi kalau untuk peralihan status ini tidak dikenakan yang namanya BPHTB. Kemudian kalau untuk perbuatan hukum lain, ini contohnya seperti perpanjangan HGB ya. Kalau HGB itu kan ada jatuh tempo atau masa berlakunya. Kemudian yang E, orang pribadi atau badan karena wakaf. Yang dimaksud wakaf itu adalah perbuatan orang pribadi atau badan yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa hak milik tanah dan atau bangunan, kemudian melembagakannya untuk selama-lamanya kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya tanpa imbalan apapun. Terus yang F itu ada orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Oke, tidak ada ya. Kalau begitu saya lanjut ya. Sekarang kita masuk ke dalam subjek pajak. Nah, yang menjadi subjek pajak dari BPHTB itu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau alias pihak yang menerima pengalihan hak. Jadi misalnya seperti ini ya Bapak Ibu, si penjual A kemudian menjualkan tanahnya kepada si B. B ini pembeli. Nah, atas transaksi jual beli tersebut, maka si A memperoleh penghasilan atau menerima penghasilan dari B atas pembayaran tanah tersebut. Kemudian si B dia akan memperoleh hak atau menerima hak atas tanah tadi. Nah, jadi si B dalam hal ini wajib dikenakan yang namanya pajak berupa BPHTB, bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Lalu, apakah si penjual, yaitu si A, itu juga dikenakan pajak? Jawabannya iya. Jadi si A ini juga dikenakan pajak ya Bapak Ibu, cuman jenis pajaknya itu berbeda dari si pembeli. Kalau si pembeli tadi itu dikenakan BPHTB, maka si penjual ini dikenakan yang namanya pajak penghasilan yang bersifat final atau PPh final pasal 4 ayat 2 atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Nah, untuk tarifnya sendiri, kalau PPh final atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan itu sebesar 2,5%, Bapak Ibu. Kemudian kalau untuk BPHTB, tarif pajaknya itu ditetapkan sebesar 5%.